Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas salihin. Yang kami muliakan para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah salat Isya dan salat tarawih. Semoga semua kita tidak pernah lepas dari ayunan Allah Subhanahu wa taala, diliputi oleh rahmat dan karunia-Nya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada malam Ramadan yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala dengan telah mengizinkan kita untuk datang ke masjid beribadah, dan pada siang hari telah kita lakukan berpuasa. Semoga sisa dari Ramadan sampai akhir, sampai Idul Fitri nanti bisa kita mengisinya dengan baik dan semaksimal mungkin. Dan apa yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita lakukan dari rangkaian ibadah ini diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita bersalawat juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, sepertinya tidak ada yang mencatat, berarti tidak perlu judul ya Pak Ibu ya. Karena anak-anak perlu judul, kalau kita insya-Allah isinya saja. Kita mulai dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan merupakan tanda-tanda orang berbahagia yang memiliki 4 perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diantaranya adalah, kata Nabi, arba'un minas sa'adah, ada 4 pertanda orang itu bahagia. Yang pertama adalah al-mar'atu salihah, dia memiliki istri yang salihah. Kalau istri berarti memiliki suami yang saleh. Kemudian wal maskanul wasi', punya rumah yang lapang, yang luas. Wal jarus salih, punya tetangga juga baik. Wal markab al-hani, kendaraannya juga kendaraan yang bagus, kendaraan yang nyaman. 4 ini bila dimiliki oleh seseorang, berarti orang ini bahagia. Dan kita insya-Allah tidak akan menguraikan keempat-empatnya ini. Kemudian di hadis itu dilanjutkan orang yang tidak bahagia atau orang yang sengsara itu adalah memiliki 4 macam juga, yaitu kebalikan dari yang 4 tadi. Kalau bahagia itu adalah pasangan yang saleh atau salehah, maka yang tidak bahagia itu adalah al-mar'atu su', pasangan yang jelek, yang buruk perangainya. Kemudian tetangga yang buruk juga, kendaraan yang juga tidak baik, kemudian yang memiliki rumah yang sangat sempit. Hadis ini bisa diartikan dan difahami secara zahir seperti yang disampaikan oleh Nabi tersebut, seperti bahasa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis ini. Dan bisa juga dimaknai dengan makna maknawi. Ada yang tersirat di belakang penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Terutama yang kita jadikan topik pada malam hari ini atau menjadi fokus kita adalah bahagia yang kedua yang disebutkan oleh Nabi, yaitu al-maskanul wasi', memiliki rumah yang lapang. Secara bahasa, memiliki rumah yang lapang diartikan ya memiliki tempat tinggal yang luas, punya rumah yang luas. Ini sudah menjadi bisa diduga atau dikatakan yang tinggal di dalam rumah itu bahagia orangnya. Tapi realitanya bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah? Ternyata tidak semuanya.
Bahkan banyak juga memiliki rumah lapang tapi sengsara hidup mereka. Rumahnya lapang tapi selalu dikejar-kejar oleh masalah, sehingga sempit dunia ini rasanya. Dan kadang mengaku sendiri bahwasanya mereka tak bahagia. Rumah yang lapang tak bisa menikmati semua di dalam rumah tersebut karena sakit, terbaring di dipan atau di kasur yang ukurannya cuma 1 kali 2 meter saja misalkan. Padahal rumah lapang, karena dia tak bisa bergerak hanya di tempat itu saja. Berarti dia tak bisa menikmati dan akhirnya tidak bahagia juga dengan keberadaan rumah lapang. Atau mungkin karena rumahnya lapang luas, rumahnya bagus, menjadi sempit dia, karena selalu curiga rumahnya akan diintai oleh maling, rumahnya menjadi sasaran perampokan, sehingga tidak nyaman. Maka dibuatlah pagar yang setinggi-tingginya, dibeli CCTV yang banyak, dibuat pengamanan yang berlapis, karena tidak nyaman kalau nanti ada yang mencuri ke dalam rumahnya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, tidak semua yang memiliki rumah lapang itu ternyata bahagia. Lalu hadis Nabi ini apakah salah? Tentu tidak. Maka ada makna lain yang boleh kita bawa hadis ini, yang boleh kita fahami. Di antaranya adalah maksudnya maknawi. Ada maksud yang tersirat dari sabda Nabi SAW tersebut. Dan ada ulama yang menterjemahkannya. Maksud dari al-maskan al-wasi' itu adalah qalbun wasi'un, memiliki hati yang lapang. Dan ternyata jika yang satu ini dimiliki oleh seseorang, memiliki hati yang lapang, hati yang luas, maka dipastikan yang bersangkutan bahagia. Rumahnya lapang, rumahnya luas, lengkap perabotannya, atau rumahnya juga sempit, rumahnya kurang perabotannya, susah kalau mau bergerak di dalam rumahnya, tapi memiliki hati yang lapang, maka dipastikan yang bersangkutan tetap bahagia. Karena kebahagiaan itu intinya ada di dalam hati. Sumber kebahagiaan yang menyebabkan wajahnya tersenyum, dia badannya, fisiknya senang, itu sumbernya adalah di dalam hati. Maka cocok diartikan juga dari maksud maskan wasi' itu adalah qalbun wasi'un, memiliki hati yang lapang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau itu yang menjadikan kita bahagia atau yang menjadi petanda bahagia, maka fokus kita sekarang adalah menjadikan hati kita ini lapang. Dan inilah dari program Ramadan yang kita lakukan siang dan malam. Siang berpuasa, malam membaca Al-Quran, solat tarawih, berinfak, bersedekah, dan segala kebaikan yang kita lakukan ini, dampak terakhir yang diharapkan adalah memiliki hati yang lapang. Kenapa begitu Bapak Ibu rahimakumullah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa. Apa bentuk orang bertakwa itu yang bisa kita saksikan sekarang ini? Nanti di akhirat orang bertakwa itu dijamin oleh Allah surga. Tapi untuk diri kita bisa kita menilai takwa itu bagaimana, adalah dengan memiliki hati yang lapang. Kenapa hati yang lapang? Karena di bulan Ramadan kita perbanyak membaca Quran. Di siang hari kita berpuasa, membaca Al-Quran juga. Di malam hari kita tarawih, mendengarkan Al-Quran juga. Itulah yang menyebabkan hati lapang selama Ramadan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah itu hati akan lapang. Kalau kita fahami dalam rangkaian ibadah puasa ini, maka arahnya ke sana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa di siang hari dalam keadaan perut tidak penuh, artinya dalam keadaan perut itu kosong. Berzikir di saat itu menyebabkan kualitas zikir jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan perut kenyang. Kemudian di malam hari juga kita mendengarkan Al-Quran, kita mendengarkan dan membacanya, yang dimotivasi kita oleh Nabi SAW untuk memperbanyak diri bersama Al-Quran di Ramadan ini. Ujung-ujungnya sekali lagi adalah membuat kita hati lapang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak baca Quran dengan sabdanya, bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhir nanti, sehingga kita termotivasi untuk banyak membacanya. Kata Nabi SAW, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'an. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada hamba, kepada yang melakukannya nanti di akhirat. Apa kata
Apa kata Al-Quran nanti? Al-Quran mengatakan, ay Rabb, mana'tuhu anin naum bil laili fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhan, ya Allah, saya telah menyebabkan hamba ini begadang pada malam-malam Ramadan, ya Allah. Menyebabkan hamba ini kurang tidur di malam hari, ya Allah, karena dia membaca aku, ya Allah, karena dia belajar tentangku, ya Allah, kata Al-Quran. Maka berilah aku syafaat untuknya, ya Allah. Maka diberikan kepada orang ini syafaat karena dia memperbanyak membaca Quran. Dan Al-Quran di sana berkatakan, saya telah menyebabkan orang ini begadang pada malam hari. Puasa mengatakan, saya telah menyebabkan orang ini tidak makan dan tidak minum di siang hari, ya Allah. Maka kedua-duanya diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anjuran bahwasanya kita memperbanyak membaca Al-Quran selama Ramadan. Dan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya zikir, karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala semuanya yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir menyebut nama Allah hati akan tenang. Sebaik-baik zikir itu adalah lafaz-lafaz Al-Quran yang kita baca. Dengan membaca ayat Al-Quran hati akan tenang, ya. Berzikir lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi, hati akan nyaman, insya-Allah seperti itu. Tapi sebagai orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan supaya kita itu berakal. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Kami turunkan Al-Quran itu supaya kalian berpikir, supaya kalian berakal. Maka di balik zikir itu perlu kita lanjutkan. Kenapa kok bisa hati kita tenang? Dan ternyata ada yang kita lanjutkan apabila dengan berzikir membaca Quran itu hati tenang. Ketenangan itu bisa abadi di dalam diri kita, berpengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan kita, berpengaruh kepada sikap dan cara kita dalam mengambil keputusan, cara kita bermasyarakat. Dengan apa? Kita berzikir membaca Al-Quran, kemudian fahami Al-Quran yang kita baca tersebut. Dapat pahala kita dari membacanya, kemudian dilanjutkan memahami ayat-ayat yang kita baca. Apabila membaca ayat tenang, maka kok bisa ayat ini membuat hati saya tenang? Seharusnya kita lanjutkan dengan memahami kenapa begitu, maka dibacalah artinya, difahami artinya. Atau bahkan juga sebaliknya, ketika setiap mau membaca Quran datang ngantuk, ketika baca Quran datang capek rasanya, malasnya luar biasa, maka seharusnya sebagai seorang beriman tetap lanjutkan. Kenapa kok saya baca Quran ini capek? Kenapa saya kok baca pesan-pesan di WA itu biasa saja 1 jam 2 jam? Maka lanjutkan. Kenapa begitu dalam Quran? Maka baca arti Quran itu, pahami artinya. Kok bisa membuat saya susah untuk membacanya? Lalu ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah memahami ayat tersebut, lanjutkan setelahnya dengan berhenti di sana, tadabburi, fikirkan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan dari ayat yang kita pahami ini. Dan ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang pada hari ini banyak orang-orang non muslim masuk ke dalam Islam. Berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam karena mereka membaca Quran. Dan ternyata segala macam problematika yang mereka hadapi selama ini, keadaan dunia yang mereka lihat selama ini, ada jawabannya dalam Quran. Al-Quran itu memberikan kesejukan tersendiri kepada mereka. Maka kita dengar di Eropa banyak sekali yang masuk Islam belakangan ini setelah mereka membaca ayat Al-Quran. Maka lanjutkan membaca dan lanjutkan membaca, dan insya Allah orang yang Islamnya seperti itu nanti akan lebih baik dan lebih kokoh Islamnya daripada sekedar menerima saja sejak dari kecil tanpa kita pelajari. Maka pahami, tadabburi, dan hasil dari tadabbur Al-Quran itu nanti akan berpengaruh kepada tingkah laku kita, kepada sikap kita, dan kepada penilaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gundah gelana kenapa? Masalah kenapa? Karena rezeki kita rasanya sempit, karena rasanya bagian kita diambil oleh saudara kita. Seharusnya kita yang mendapatkan, nah ternyata ditikung oleh kawan, lalu kita marah, lalu kita jadikan itu masalah. Kadang sampai ke pengadilan, kadang tak pernah tegur sapa dengan kawan ketika yang mengambil itu adalah saudara kita sendiri, putus hubungan kita dengan dia. Padahal ma'asyiral muslimin, kita bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, bahwasanya segala yang kita dunia ini senagurau, kata Al-Quran kan. Ketika pas kita membaca ayat innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun,
walad darul akhirah, sampai kepada akhir ayat. Ternyata ketika kita baca ayat itu dia sangat gundah gelana, dapatlah kita jawaban kenapa harus saya begini, karena urusan dunia, padahal dunia ini hanya sementara. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang membagi rezeki kita Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah lapangkan dan ada yang Allah sempitkan. Kemudian juga kita bisa pahami dari Al-Quran bahwasanya setiap yang Allah berikan berupa rezeki tersebut akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita diberi dan semakin banyak kita mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai contoh untuk membawa kita kepada kenyamanan hati yang kekal abadi di dalam diri kita. Sebagaimana salah seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham, yang dilihat oleh saudara, oleh kawan-kawannya, oleh murid-muridnya, secara kehidupan dunia sangat menderita, masalahnya banyak, problem hidupnya banyak, tapi kelihatan oleh yang lain tenang saja, nyaman beliau, seakan-akan tidak ada masalah di dalam hidupnya. Maka ditanya, kenapa bisa seperti itu? Maka di antara jawaban Ibrahim bin Adham adalah, kenapa saya tidak nyaman? Kenapa saya tidak tenang begini? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki kita masing-masing itu sejak sebelum kita lahir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin rezeki yang Allah tetapkan itu tidak akan meninggal saya sebelum Allah cukupkan kepada saya. Dan kenapa saya tidak tenang? Bahwasanya rezeki saya tidak akan diambil oleh orang lain. Walaupun semua orang berusaha untuk mengambil rezeki yang Allah tetapkan untuk saya, maka tidak akan mampu ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Maka ini sebagai contoh juga bahwasanya kita bisa mengekalkan ketenangan di dalam hati itu dengan selalu mentadabburi ayat Al-Quran. Jadi sebagai kesimpulan yang menjadi inti dari yang kita sampaikan pada malam hari ini adalah kita bisa menciptakan kebahagiaan yang abadi kita di dunia ini dengan persoalan hidup yang mungkin selalu ada baru dan diperbarui persoalan itu setiap hari. Semua kita ini ada masalah, tapi ada obatnya untuk membuat kita nyaman dan tenang dalam hidup. Caranya adalah dengan berzikir, dan zikir terbaik itulah baca Al-Quran. Tidak terlepas itu saja, pahami, kemudian jadikan sebagai inspirasi kita ayat-ayat yang kita pahami itu dalam hidup. Jadikan sebagai tolak ukur kita dalam menilai segala sesuatu setiap ayat yang kita baca tersebut. Jadi ada tugas kita lagi Bapak Ibu, tidak hanya membaca dan menamatkan Al-Quran kita baca selama Ramadan ini berulang kali, tetapi juga kita fahami setiap ayat yang kita baca, dan setelah itu amalkan, jadikan sebagai modal di dalam hati kita setiap ayat yang kita baca tersebut. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri yang menyampaikan sendiri dan kepada kita semua. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.